Akhirnya terungkap Ferdy Sambo hanyalah pion Putri Chandrawati, semua dalam kendali sang nyonya. Benarkah Ferdy Sambo hanyalah pion Putri Chandrawati? Benarkah Ferdy Sambo hanyalah pion Putri Chandrawati? Putri Chandrawati diduga lebih berbahaya daripada Ferdy Sambo. Bahkan diduga semua kendali termasuk Ferdy Sambo dikontrol oleh Putri Chandrawati. Bahwa ada dugaan Putri Chandrawati ikut mengatur Satgasus Merah Putih yang sempat dipimpin Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui sebelumnya, terbongkar soal Putri Chandrawati yang memakai rekening para ajudan untuk menempatkan sejumlah dana. Tak main-main, Putri Chandrawati mentransfer uang ratusan juta di rekening atas nama para ajudan termasuk Bribka RR dan Brigadir J. Belakangan motif pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati kembali dimunculkan. Padahal, sebelumnya laporan pelecehan seksual terhadap Brigadir J sudah dihentikan oleh tim penyidik karena tidak ditemukannya unsur pidana. Hal ini dicurigai oleh Koordinator Kuasa Hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak sebagai upaya untuk menyelamatkan Ferdy Sambo. Sementara itu, pengacara Brigadir J, Johnson Simanjuntak mengatakan motif di balik pembunuhan Brigadir J sudah sangat berbau busuk. Sudah dijelaskan juga bahwa tidak ada motif itu, pelecehan seksual. Cuma waktu itu sudah sangat bau busuk dan becek motif itu, kata Johnson Panjaitan. Kemudian, Johnson kembali menyinggung pengusiran dirinya dan pengacara Brigadir J yang lain dari lokasi rekonstruksi pada Selasa, 30 Agustus 2022 lalu. Ia mengaku menyayangkan hal itu karena pihaknya telah berkomitmen untuk mendukung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan semua pihak yang memperjuangkan marwah institusi Polri. Lebih lanjut, Johnson Panjaitan juga menyinggung Komnas HAM yang terkesan mendukung motif pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Ia mengaku heran dengan sikap Komnas HAM yang menurutnya sejak awal sudah membahas motif di balik pembunuhan Brigadir J. Komnas HAM, yang gak punya laboratorium forensik, cuma mungkin dapat data dari baca-baca saja, bahkan dia juga tahu di mana TKP sudah hancur-hancuran, alat bukti hilang, tuturnya. Saya ngomong gini karena ini sudah terbukti karena salah satunya obstruction of justice. Extrajudicial killing itu berlanjut dengan obstruction of justice, bukan pelecehan seksual. Ingat itu, kata Johnson Panjaitan menambahkan, dikutip dari kanal YouTube Refli Harun pada Jumat, 16 September 2022. Johnson Panjaitan menegaskan, legitimasi, nyawa, dan kewibawaan Komnas HAM sedang dipertaruhkan dalam kasus ini. Menurutnya, hal-hal itu dibangun dari darah dan air mata orang-orang yang saat ini tak kunjung ditemukan. Pengacara Brigadir J itu juga merasa heran dengan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang terus berubah-ubah tempat kejadian perkaranya. Terlebih, laporan pelecehan seksual itu sudah dihentikan penyidikannya oleh tim penyidik. Yang pro justitia sudah di SP3, gak ada jalannya pro justitia, tahu-tahu yang gak pro justitia ngomong soal pelecehan. Canggihkan permainan ini, ucapnya. Yang lebih canggih lagi orang yang sudah jadi tersangka, jadi kayak bintang film. Istri orang kaya, dari keluarga terhormat dan sejahtera, calon Kapolri di masa depan, pelukan, ciuman sambil rekonstruksi. Betapa pedihnya saya, sambungnya. Johnson menuturkan, ketika melihat itu, ia hanya membayangkan tangis ibu Brigadir J sehingga tidak bisa menyampaikan hal yang penting dari rekonstruksi tersebut ke media. Karenanya, menurutnya Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dan jaringan mereka berhasil menekannya. Menurut saya Sambo dan istrinya dan jaringannya itu berhasil menekan saya karena saya gak bisa jawab dengan jernih sebagaimana yang selalu teman-teman komunikasikan dengan saya, tuturnya. Kalau ditanya substansi, pasti saya jawab substansi. Tapi akibat rekonstruksi yang kayak begitu, saya gak bisa melayaninya, lanjutnya. Johnson Panjaitan pun meyakini Tuhan akan menjawab doa para ibu yang didiskriminasi dan ditahan, kebalikan dari Putri Chandrawati yang tak kunjung ditahan lantaran kondisi kesehatan yang kurang stabil dan masih memiliki anak kecil. Visi itu menunjukkan bagaimana kelasnya dia, kemudian memunculkan lagi isu pelecehan seksual hanya dari sebuah pengakuan atau cerita-cerita entah di mana itu. Entah berdasarkan BAP atau bagaimana, tuturnya. Johnson Panjaitan mengingatkan, Ferdy Sambo CS bisa membuat peradilan sesat sehingga akhirnya kebenaran sulit didapatkan. Terlebih, kebohongan dalam pemeriksaan polisi juga didukung oleh undang-undang.
Kemudian, kuasa hukum Brigadir J itu mencurigai bahwa Putri Chandrawati ikut mengatur Satgasus Merah Putih yang sempat dipimpin oleh suaminya. Di dalam praktik, secara resmi memang Kadif Propamnya Sambo, tapi yang mengontrol semua apa segala macam, uang rumah tangga, termasuk ajudan dan lain sebagainya kan Putri, ujarnya. Pertanyaan saya, apakah Putri juga mengatur semua Satgasus, kebutuhan-kebutuhan Satgasus, imbuhnya? Namun, pengacara Brigadir J itu mengatakan keterlibatan Putri Chandrawati sulit dibuktikan karena DPR tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk memeriksa hal ini. Om Kuat telantarkan istri dan 2 anaknya demi Nyonya Sambo. Akhirnya terungkap Putri Chandrawati sudah 14 tahun bersama Om Kuat. Bahkan kebersamaan Putri Chandrawati dan Om Kuat alias Kuat Maruf itu sejak Ferdi Sambo belum menjadi Jenderal Bintang 2. Kini muncul sosok diduga istri Om Kuat alias Kuat Maruf yang bongkar borok dan aib sang suami. Bahkan dengan belak-belakan istri Om Kuat sebut Kawa Maruf sudah lama tidak memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya. Kini isu perselingkuhan Putri Chandrawati dan Om Kuat Center berhembus kencang. Om Kuat alias Kuat Maruf hangat diperbincangkan setelah isu perselingkuhannya dengan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati terungkap di publik. Sebagai informasi, disebutkan Om Kuat ternyata sudah 14 tahun lebih bersama keluarga Putri Chandrawati. Bukan orang baru, Om Kuat alias Kuat Maruf merupakan orang terlama yang menjadi bagian dari keluarga Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Disebutkan, Om Kuat alias Kuat Maruf bekerja bersama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sejak sekitar tahun 2008. Di mana Om Kuat bekerja di keluarga Putri Chandrawati saat Ferdi Sambo belum menjadi seorang jenderal. Om Kuat memiliki tempat yang spesial di hati Putri Chandrawati lantaran disebut dirinya menjadi sopir pribadi yang mengantar kemanapun Putri Chandrawati pergi. Bahkan kini mencuat isu perselingkuhan Om Kuat alias Kuat Maruf dengan Putri Chandrawati. Hal itu dibongkar mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara beberapa waktu lalu dalam tayangan siaran televisi Tanah Air. Deolipa Yumara bongkar Om Kuat sudah lebih dari 10 tahun bekerja bersama Putri Chandrawati hingga memiliki tempat spesial di hati istri Ferdi Sambo. Dugaan hubungan terlarang istri Ferdi Sambo dan sang sopir diungkapkan mantan kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara. Hal itu bermula dari kecurigaan Baradae atau Richard Eliezer, bahkan motif baru yang disampaikan Deolipa merupakan pengakuan dari Baradae sebelumnya saat masih jadi klien Deolipa. Menurut Deolipa, Baradae mengaku mencurigai adanya hubungan terlarang yang terjadi antara istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dengan Kuat Maruf, sopirnya sekaligus asisten rumah tangga. Jadi Baradae atau Eliezer ini kan bilang, dan dia sudah merasakan. Eliezer ngomong, saya curiga bang, itu si Kuat ada main sama Putri. Oh pantes, jawab saya, kata Deolipa dikutip Teras Gorontalo dari tayangan YouTube TV One. Senin 29 Agustus 2022 malam. Menurut Deolipa kecurigaan Baradae adanya hubungan Putri Chandrawati dan Kuat Maruf, bukan tanpa dasar. Ada dugaan Putri Chandrawati berzina dengan Kuat Maruf. Bahkan menurut Deolipa Yumara jangan sampai motif pembunuhan adalah dugaan pelecehan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Jangan sampai nantinya, motif pembunuhan ini karena Yosua melecehkan Putri di Magelang, gak ada itu bohong kalau itu. Yang ada Kuat, Om Kuat, dan Putri lagi making love, lalu ketahuan Yosua. Makanya Yosua dikejar, kata Deolipa Yumara. Saat dipergoki Brigadir J, Om Kuat langsung menelpon Ferdi Sambo, sementara itu Putri Chandrawati menghubungi Brigjen RR atau Ricky Rizal dan Baradae yang sedang mengantar makanan ke anaknya di sekolah. Makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky dan si Kuat lapor ke Sambo. Supaya ada begini-begini supaya Yosua lah pelakunya padahal dia korban, jelas Deolipa. Menurutnya, adanya dugaan hubungan asmara antara Om Kuat dan Putri Chandrawati terjadi, karena Om Kuat sudah lebih 10 tahun menjadi sopir Putri Chandrawati. Kuat ini ikut mereka sudah 10 tahun lebih sejak Ferdi Sambo masih AKBP. Kuat ini kan orang dari Brebes, ikut Sambo sejak AKBP di sana, katanya. Lanjutnya, dengan adanya pengaduan Om Kuat ke Ferdi Sambo yang menyatakan bahwa Brigadir J sudah melecehkan Putri Chandrawati, membuat Ferdi Sambo murka dan marah. Namanya Sambo, Ferdi Sambo, psikopat, dengar aduan seperti itu dari Kuat, Om Kuat, dan Putri, nalarnya tidak jalan dan merancang skenario, sehingga Yosua jadi korban, katanya.
Apalagi kata Deolipa, selama ini Om Kuat iri kepada Brigadir J karena lebih